Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Kita masih mempelajari surat kepada jemaat di Roma yang adalah surat pembenaran, dan kita telah sampai di pasal 8 ayat yang ke-9 sampai 17. Untuk memulai, izinkan saya menyambut tamu kehormatan di studio, hamba Tuhan Yosef Riyad. Selamat datang Saudara Yosef. Terima kasih Saudara Ayat. Juga pemirsa yang telah hadir di studio, selamat datang. Saudara Yosef, saya akan membacakan ayat 9 sampai 17 dan kemudian akan kembali untuk mengajukan pertanyaan kepada Anda. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudaraku, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh rohmu, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ayat 9 jelas menyampaikan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Kita tahu bahwa elemen baru dari Roh Kudus dalam pasal 8 mengubah persamaan. Apakah arti kita ada di dalam roh dan roh diam di dalam kita? Kamu hidup dalam roh adalah kebalikan dari kamu hidup dalam daging. Kita dulu hidup dalam daging seperti terus dalam pasal 7. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa. Namun saat ini kita berada di dalam roh. Kita telah belajar bahwa kedua pernyataan itu berbicara mengenai kondisi, sementara pernyataan-pernyataan tentang berada di dalam Adam versus berada di dalam Itu adalah Kristus posisi. berbicara tentang posisi. Jadi pada masa lalu, posisiku berada di dalam Adam, tapi kini dalam Kristus. Pada masa lalu, kondisiku ada di dalam daging, namun kini di dalam roh. Apa artinya di dalam daging dan di dalam roh? Di dalam daging artinya karakteristik umumnya atmosfer kehidupanku adalah daging, minat-minatnya dan juga sifat dosanya. Dan di dalam roh artinya hidup di dalam atmosfer yang baru, yaitu Roh Kudus. Jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah miliknya. Apa arti bukan miliknya? Kristus bukannya, kata ganti selalu mengacu pada kata benda sebelumnya. Jadi jika orang tidak memiliki roh Kristus, orang itu tidak memiliki roh Kristus dan bukan milik Kristus. Mengulangi dengan cara yang lebih sederhana, orang itu bukanlah seorang Kristen menurut arti Alkitabiah dari orang Kristen. Karena karakteristik orang Kristen sejati adalah didiami oleh Kristus yang memberikan pada dia karakter Kristiani. Jadi berdiamnya Roh Kudus di dalam orang percaya adalah apa yang membuatnya seorang Kristen? Memberi kehidupan Allah? Seperti itulah Seperti itu Allah memandangnya? Tepat.
Karakteristik Kristus yang sama Benar. adalah kehidupan Allah dalam diri orang percaya. Benar. Konsekuensinya, jika seorang Kristen tidak memiliki Roh Kudus, ia bukan seorang Kristen. Dia Secara nominal menggabungkan diri Kristus. dengan Benar. Kristus. Ayat 10, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Apa artinya tubuh memang mati karena dosa? Ayat itu berkata bahwa jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh yang maksudnya daging dan darah manusia itu mati. Karena dosa diam di dalam tubuh itu, dosa masih tinggal di dalam kita. Dan dosa membuat manusia mati kalau penebusan yang diharapkan atas tubuh tersebut tidaklah terjadi. Kapankah hal itu terjadi? Tatkala Kristus datang, Itulah penebusan tubuh. itulah penebusan tubuh. Jadi jiwa dan roh ditebus Ditebus. oleh darah dan karya Kristus di kayu Tepat. salib. Dan tubuh belum ditebus, kita masih menantikan pengangkatan sebagai anak, penebusan tubuh kita. Jika hal itu tidak terjadi pada hari-hari kita, tubuh kita mati. Mengapa mati? Dikarenakan oleh dosa. Namun roh manusia di dalam kita mempunyai kehidupan. Karena kebenaran dan karya Kristus bagi kita di kayu salib. Jadi roh yang disebut dalam ayat 10 Roh adalah roh Kudus. manusia dan bukan Tentunya. Roh Kudus. Kita rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kita berjumpa kembali setelah rehat. Saya mendorong Anda untuk mengirim kami pertanyaan ataupun permintaan ke alamat-alamat yang akan ditayangkan selama rehat. Kami akan segera kembali. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dia dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam dalam kamu. Kita perlu penjelasan untuk ayat ini. Kita perlu penjelasan Saudara Yosef. Kita dua kali diberitahu dalam ayat ini bahwa Roh Kudus diam di dalam kita. Jika kita menambahkan ayat 9 pada ayat ini, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Ini adalah sebuah trilogi yang sangat menarik. Roh Kudus bukan sedang mengunjungi kita, melainkan diam di dalam kita. Di sini dalam ayat 12 kita diberitahu tentang salah satu pekerjaan yang akan Roh Kudus lakukan bagi kita. Ketika kita diberitahu dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu. Saya ingin berkata bahwa tubuh yang fana tidak mengacu pada tubuh orang mati, melainkan tubuh seperti yang Anda lihat dengan matamu sendiri. Sedang menuju kematian. Dan sedang menuju kematian itu adalah yang fana. Seperti tertulis dalam 1 Korintus 15, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan yang dapat binasa ini yang sudah masuk ke kubur. Ia sudah mati. Dan mati. Itu sebabnya puisi Arab berkata bahwa ia yang punya roh adalah fana dan orang matilah yang dibawa ke kubur. Dengan kata lain, orang mati tidak mempunyai roh. Namun yang fana yang memiliki roh. Jadi, keduanya itu fana. Apakah kita akan masuk ke surga dengan daging dan darah yang membawa benih maut? Tidak, ia menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya, yang diam di dalam kamu. Sederhananya, ia akan mengubah tubuh kita. Yang hina, kuasa siapakah yang akan mengubah tubuh ini? Kuasa Roh Kudus dalam diri kita. Dengan kata lain, Roh Kudus mempunyai berbagai pelayanan. Ia menghiburku, memberkatiku, mengajariku bagaimana harus berdoa dan apa yang harus dikatakan. Selain itu, ketika Kristus datang, Roh Kudus akan mengubah tubuh ini. Ia akan menghidupkan tubuh yang fana ini yang sedang menuju kematian. Kristus akan menghidupkannya lewat Roh Kudus yang diam di dalam kita. Karya pengubahan oleh Roh Kudus akan terjadi pada saat pengangkatan. Tepat. Ketika Kristus datang untuk menjemput gereja. Itulah yang akan terjadi pada tubuh-tubuh yang ada yang disebut fana. Karena semua itu sedang Benar. menuju ke kematian. Kristus akan mengubah tubuh kita yang hina sehingga bisa dijadikan serupa dengan tubuh kemuliaannya. Tepat. Karena Anda menunjuk pada perihal berdiamnya Roh Kudus, Ya, apa yang membedakan orang-orang percaya di Perjanjian Baru atau di gereja dari orang-orang percaya di Perjanjian Lama dalam kaitannya dengan berdiamnya Roh Kudus? Roh Kudus tidak pernah diam dalam orang-orang percaya di Perjanjian Lama. Alasannya adalah tidak adanya kediaman yang sesuai bagi roh itu. Tubuh kita, daging dan darah ini tidak sesuai, harus
Ada darah sebelum mengaplikasikan minyak karena lambangnya dibutuhkan. Artinya bahwa darah Kristus harus terlebih dahulu diaplikasikan pada hati kita. Memurnikan hati kita oleh iman, dan begitu dimurnikan oleh darah Kristus, Roh Kudus tinggal di dalam kita yang menjadi kediaman yang sesuai bagi Dia. Ia tidak akan tinggal dalam sebuah tubuh yang didiami oleh dosa. Darah harus memurnikan kita lebih dahulu. Roh Kudus akan datang ke atas beberapa orang percaya di Perjanjian Lama lalu meninggalkan mereka. Ia tidak tinggal secara permanen. Tinggal secara permanen itu dimulai sejak dan berlanjut sejak Pentakosta. Kristus menunjukkannya di ruang atas sebelum kayu salib. Dengan berkata bahwa Sang Penghibur, Roh Kudus, akan diam bersama mereka dan di dalam mereka serta tinggal dengan mereka selamanya. Kita telah sampai pada sebuah kesimpulan dalam ayat 12 dan 13. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Apa arti perkataan ini? Pernyataan kita adalah orang berhutang, tapi bukan artinya aku tidak berkewajiban untuk mentaati daging. Hubungan kita dengan daging adalah manusia lama yang disalibkan bersama Kristus sehingga tubuh dosa dapat dihancurkan. Aku tidak lagi memiliki kewajiban kepadanya. Jadi apakah hal ini mungkin secara prakteknya? Ya. Jika aku hidup oleh Roh Kudus dan Ia membuatku hidup dalam atmosfer ini, lingkupnya, lalu aku akan benar-benar hidup dalam atmosfer kudus itu. Tetap bersama kami, Saudara Yosef, masih ada beberapa kesulitan dalam Roma 8. Kita baru saja menunjukkan dalam kedua ayat sebelumnya bahwa tubuh fana ini adalah daging dan darah yang sedang menuju ke kematian. Ya. Namun tubuh dalam ayat 12 bukanlah daging dan darah, sebaliknya itu adalah sifat dosa di dalam manusia. Ya. Saya melihat munculnya sejumlah istilah tubuh dalam pasal 7 dan 8. Mohon beritahu saya perbedaan arti dari istilah itu dalam pasal-pasal tersebut. Ada dua arti saja, kita membedakannya dari konteksnya. Misalnya ketika kita baca bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri tapi mengasuhnya dan merawatnya. Kita tahu bahwa daging dan darah dipertanyakan di sini karena kita tidak mematikan tubuh ini melainkan mengasuh dan merawatnya. Di sisi lain, sifat dosa dirujuk dengan keinginan daging adalah maut dan keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Akankah ini menjadi sesuatu yang kita asuh dan juga rawat? Tentu saja tidak. Di sini daging adalah sifat dosa yang rusak. Jadi kita memahami artinya dari konteksnya. Saat kita diberitahu bahwa tubuh akan ditebus pada suatu hari, akankah sifat dosa ditebus? Tentu saja tidak. Tentu tidak, daging dan darah lah. Jadi ketika kita membaca sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati, ini adalah sifat daging, sifat dosa. Namun jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Ini adalah sebuah karya baru oleh Roh Kudus. Benar. Mohon jelaskan bagaimana kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh oleh Roh Kudus. Seseorang berkata bahwa ada sebuah gaya hidup yang menuntun pada kematian, dan sebuah gaya mematikan yang menuntun kepada hidup. Mari kita baca ayat ini lagi sesuai dengan perkataan ini. Sebab jika kamu hidup menurut daging dan itu adalah prinsip perilakumu, hasil yang terelakkan adalah bahwa Anda akan mengalami kematian kekal. Jika Anda mengambil jalan ini, saya memberitahumu bahwa itu akan membawamu ke Kairo. Jalan yang lain akan membawamu ke Marsha Matro. Bila Anda mengambil yang ini, Anda akan sampai Kairo, dan jika Anda mengambil jalan yang lain, Anda akan sampai ke Marsha Matro. Tujuan mana yang Anda inginkan? Jika Anda hidup menurut daging, akhirnya adalah maut. Tetapi jika oleh roh Anda mematikan perbuatan-perbuatan tubuh. Maka akhirmu adalah hidup. Bagaimana proses mematikan itu terjadi? Bukan dengan cara menutup rapat dengan cara yang keras, tapi melalui roh. Aku akan hidup dalam atmosfer roh yang akan memenuhi dengan sebuah lingkup baru, di mana aku tidak memenuhi segala hawa nafsu daging karena aku berada dalam atmosfer yang berbeda dan aku bertanggung jawab atas proses mortifikasi ini. Itu tidak terjadi dengan cara aku bersikap pasif ataupun kuasa pribadiku, melainkan dengan roh kita mematikan perbuatan-perbuatan tubuh, kita hidup dalam lingkup Roh Kudus. Dan aku akan mendapati perbuatan-perbuatan tubuh ini mati. Kita telah belajar bahwa di antara pelayanannya, berdiamnya Roh Kudus akan menghidupkan tubuh fana kita, yaitu daging dan darah yang sedang menuju kematian. Itu akan terjadi pada saat kedatangan Kristus juga. Oleh Dia kita mematikan perbuatan-perbuatan daging. Ayat 14, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah, apakah peranan Roh Kudus dalam memimpin kita dan membuktikan bahwa kita adalah anak-anak Allah?
bagaimana kita di perjanjian baru mencapai tuntunan Allah. Kita memperoleh tingkat dewasa dalam mencapai pimpinan Allah. Kita bukan lagi kanak-kanak, kita menjadi orang dewasa. Orang dewasa mencapai tuntunan itu dalam sebuah cara yang berbeda dari kanak-kanak. Terkadang kita iri dengan orang Israel karena ada awan yang menjadi penuntun yang luar biasa bagi mereka. Sementara kita punya sebuah tuntunan dengan ranking yang lebih tinggi, bukan sebuah awan di luar kita, melainkan Roh Kudus di dalam diri kita. Bila kita tidak mendukakan Dia, Ia memimpin kita dalam semua situasi. Karena alasan ini kita diberitahu bahwa mereka yang dipimpin oleh Roh Allah bukanlah anak-anak Allah, Putra-putra Allah. melainkan putra-putra Allah. Apa perbedaannya? Perbedaannya kecil tapi manis. Putra-putra berbicara tentang orang-orang dewasa yang tanggap. Sedangkan kanak-kanak masih muda, walau mereka adalah anak-anak Allah. Mereka tidak mempunyai ketajaman membedakan seperti Itulah orang sebabnya dewasa. tuntunan itu berkaitan dengan kedewasaan dan tanggapan. Benar. Sangatlah baik bahwa ketika orang percaya berjalan dalam roh dan dituntun oleh roh, ini menjadi sebuah bukti bahwa orang percaya ini adalah putra-putra Allah. Benar. Itu adalah sebuah bukti Tepat. yang sangat jelas. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ayat 15 berkata, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Apa arti roh yang menjadikan kamu anak yang telah kita terima? Apa makna dari roh adopsi yang olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa? Itu adalah Roh Kudus sendiri. Ada sebuah perbedaan di sini antara orang percaya perjanjian lama dan perjanjian baru. Seperti baru kami tunjukkan bahwa putra-putra Allah berbicara mengenai kedewasaan. Ada anak-anak Allah dalam perjanjian lama, tetapi seperti Galatia 4 berkata, mereka adalah kanak-kanak, Anak-anak, tidak ada bedanya seorang anak atau hamba. Jadi perjanjian lama mempunyai roh perbudakan dan roh ketakutan. Ingatlah Musa sendiri di puncak gunung berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Musa sendiri ketakutan. Namun di perjanjian baru, kita tidak menerima roh perbudakan lagi untuk kita takuti, melainkan roh adopsi, yaitu Roh Kudus, yang olehnya kita berseru, Aba Bapa. Jadi kita masuk ke dalam sebuah hubungan dengan Allah, hubungan putra-putra dengan ayah mereka. Sungguh sebuah posisi yang luar biasa dan tinggi. Seorang ayah tidak peduli sebagaimana dia, tidak akan buat anak-anaknya takut. Namun individu yang jauh dari Allah, gemetar karena Ia rasa takut takut akan Allah. dari Tuhan. Ya, ia takut. Tetapi putra bersuka di hadirat ayahnya. Kita tidak menerima roh perbudakan ataupun ketakutan. Melainkan kita menerima roh adopsi yang olehnya kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Istilah ini Aba adalah sebuah istilah bahasa Aram yang tetap ada di Alkitab sebagai Aba dalam semua bahasa Inggris, Perancis, Jerman, dan juga Arab. Istilah ini diikuti oleh artinya Bapa. Bahasa Aram dan Arab sangat berdekatan. Aba dalam bahasa Aram artinya adalah Bapakku, yang adalah alasan aku dapat memanggil dia Bapakku. sebuah julukan yang akrab, disatukan dengan julukan kasih. keakraban. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Saya ingin mengetahui peranan Roh Kudus yang bersaksi kepada roh kita bahwa kita adalah anak Allah. Kita dapati peranan Roh Kudus dalam bersaksi. Misalnya dalam 1 Yohanes 5 kita membaca, rohlah yang memberi kesaksian. Dan dalam Ibrani 10 kita juga baca, Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Dan ketiga kalinya dalam Roma 8, Roh Kudus juga bersaksi pada roh kita. Di sini ia bersaksi kepada roh kita, atau menurut Alkitab terjemahan lain, ia bersaksi dengan roh kita dalam pengertian bahwa baik Roh Kudus dan juga roh kita bersaksi. Ia bersaksi dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahwa kita memperoleh roh adopsi, bahwa Allah menjadi Bapa kita. Bahwa lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan bahwa tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah.
Adakah bukti untuk hal ini? Ya, itu ada di dalamku. Roh bersaksi di dalamku, aku tidak membutuhkan kesaksian di luar diriku. Karena Roh Kudus di dalamku memberitahuku bahwa aku ada di antara anak-anak Allah yang dikasihi. Alkitab berbicara tentang kita sebagai putra-putra Allah dan menghubungkannya dengan kita yang dipimpin oleh Roh. Ya, Sementara itu Anda berkata bahwa putra-putra Allah berbicara tentang kedewasaan, tidak seperti anak-anak Allah Ya. dalam kaitan dengan dipimpin oleh Roh. benar. Namun di sini Alkitab menyebut kita anak-anak Allah, artinya kita berasal dan milik Allah dan adalah cocok Benar. untuk mengaitkan hal itu dengan tema Dengan warisan. warisan. Saya perlu Anda mengomentari tentang warisan dalam ayat 17, dan jika kita anak Allah, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama Kristus. Apa warisannya? Seseorang berkata bahwa ahli waris Allah adalah pernyataan yang luar biasa. Bayangkan, batasan-batasan kekayaan Allah. Apa yang Allah miliki? Seluruh semesta. Kita menjadi ahli waris Allah, betapa luar biasa. Lalu ia menambahkan bahwa pernyataan berikut ini bahkan lebih luar biasa lagi. Ahli waris bersama Kristus. Kita adalah pewaris bersama Kristus. Warisan yang sama dengan Kristus. Warisan yang sama yang pantas ia peroleh menjadi milik kita karena kita menjadi pengantin Kristus, anggota-anggota tubuhnya. Kita menjadi pewaris-pewaris Allah, semua kekayaannya menjadi milik kita. Kita juga adalah pewaris bersama Kristus. Ada dua ayat yang ingin saya kaitkan. Yang pertama dalam Ibrani pasal 1 dan yang kedua dalam Wahyu 21. Ibrani 1 berkata bahwa Allah menjadikan Kristus menjadi pewaris segalanya. Dan Wahyu 21 berkata barang siapa menang, ia akan peroleh semuanya ini. Jadi orang percaya yang menang, orang percaya sejati, mewarisi segalanya. Dan semua orang percaya anak-anak Allah adalah pemenang. Tepat. Mereka telah menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi mereka. Benar, karena kita adalah ahli waris Allah dan pewaris bersama Kristus. Berbicara tentang warisan itu begitu baik. Ya, tentunya. Namun, ayat berikutnya menakutkan. sedikit menakutkan. Jika ayatnya berakhir dengan kita menjadi ahli waris Allah dan pewaris bersama Kristus, kita akan merasa siap. Namun ketika kita membaca, yaitu jika kita menderita bersama dia supaya kita dipermuliakan bersama dia. Mengapa penderitaan dimunculkan di sini? Jika Anda sedikit lebih bersabar sampai ke ayat 18, Anda akan menyadari bahwa semuanya masih baik. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan. Tentu saja ada penderitaan di sini. Kita mungkin tidak punya waktu sekarang untuk menjabarkan tentang alasan dari penderitaan-penderitaan. Namun saya akan menekankan bahwa penderitaan bukanlah suatu akhir. Itu masih diikuti dengan kemuliaan-kemuliaan. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Tidak heran dikatakan jika kita menderita bersama-sama dengan dia supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama Bersama dengan dia. Dengan dia. Apakah kita menderita karena kita adalah anak-anak Allah dan mempunyai sifat Allah? Penderitaan ini bukanlah demi kepentingan Kristus. Penderitaan demi kepentingan Kristus berbeda dari penderitaan bersama dengan dia. Kita tergabung dengan kelompok yang dibenci oleh dunia. Seperti tertulis dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Dunia tidak mengenal Kristus dan membenci dia, dan kita berharap bahwa selama kita bersama dengan Kristus, kita menderita bersama dia, tetapi ini bukanlah akhirnya, karena ada kemuliaan yang akan datang sesudahnya. Episode ini berakhir sekarang dengan kemuliaan karena kita menderita bersama dia sehingga kita dapat dimuliakan bersama dia, dan kita akan berbicara tentang kemuliaan yang akan datang dalam Benar. episode berikutnya jika Tuhan berkenan. Terima kasih Tuhan Saudara Yosef. memberkatimu. Kita rangkum studi kita bersama hadirin. Oke. Saya ingin tahu apa yang dimaksud dengan ayat 9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging melainkan dalam roh jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Apa artinya ada di dalam roh? Kita telah belajar bahwa posisi kita ada dalam Adam, yaitu ada dalam Kristus. Kondisi kita dahulu dalam daging dan kini dalam roh. Di dalam daging artinya semua minat kita ada dalam seputar daging, namun dalam roh artinya hidup kita dalam atmosfer Roh Kudus. Ayat yang tersisa berkata, jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan miliknya. Apakah yang bukan miliknya? Kristus bukannya karena kata ganti mengacu pada kata benda yang mendahuluinya, artinya bahwa ia tidak mempunyai kehidupan orang Kristen di dalam pengertian Alkitabiah atau ia tidak dicirikan oleh berdiamnya Roh Kudus. Ayat 11 berkata, dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Apa artinya tubuhmu yang fana dan kapankah tubuh fana itu dibangkitkan? Tubuh yang fana mengacu pada tubuh dan daging dan darah yang sedang menuju kematian dan menanggung benih maut. Dalam pengangkatan, Roh Kudus yang diam di dalam kita
akan mengubah dan memberi kehidupan kepada tubuh kita yang fana, sehingga dapat menerima tubuh Pada hari kemuliaan. pengangkatan ketika Kristus datang untuk membawa gereja. Terima kasih untuk Anda semuanya, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. memberkati. Saya Kita senang. akan lanjutkan studi kita di episode yang selanjutnya. Amin. Pemirsa terkasih, pewahyuan baru yang kita pelajari dalam bagian Alkitab ini adalah bahwa Allah sendiri menjadi Bapa bagi kita. Ketika Ia mengutus Roh Putranya ke dalam hati kita, berseru ke dalam kita, Aba, Bapa. Dengan kata-kata yang sederhana, Allah tidak menakutkan seperti yang dibayangkan oleh orang-orang. Allah bukanlah pembalas dahsyat yang memaksa orang untuk menyembahnya dengan rasa takut. Ia bukan sosok yang memaksa orang-orang untuk berdoa dan menyembah Dia dengan rasa takut, tetapi Ia adalah Allah yang pengasih yang mencari suatu hubungan denganmu. Ia rindu menjadi Bapa sejati, ya, seorang Bapa bagimu. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam hidupmu oleh Roh Kudus dan ketika Anda menerima Roh Kudus, yang adalah roh adopsi, Anda bisa memanggil Allah, ya Aba, ya Bapa. Anda akan menikmati sebuah hubungan kasih dengan Allah. Anda akan mengetahui bahwa Allah mengasihimu dan menarikmu mendekat kepadanya. Anda akan tahu Allah itu panjang sabar dan Ia mengetahui segala kebutuhanmu dan menyediakannya. Anda akan tahu bahwa Anda berasal dari Dia dan adalah miliknya. Anda akan belajar untuk terlibat dalam doa dalam suatu cara yang Anda cintai, nikmati, dan rindu untuk duduk di hadirat Allah. Ini adalah penyembahan seperti yang digambarkan oleh kitab suci kepada kita, penyembahan kepada Allah Bapa. Sebuah penyembahan yang menarikmu mendekat kepada Bapa dan bukan kepada Allah yang kuat dan adil yang berusaha untuk menghukum dan mengutuk manusia. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan menyertai. مستحق كل المجد يا يسوع، مستحق كل المجد يا يسوع. كل ركبة تسجد ليك واللسان يعترف بيك. مستحق كل المجد يا يسوع. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، كل عالي ينحني، كل مهدوم يتبني. لما نيجي نقف قدامك يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع، خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. وهنتغير لما نشوف مجدك بوجه مكشوف. خلى حضورك يملى عنينا يا يسوع. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.